Oh, who's them? Tapi sih, Kalau JK memang urat malunya udah putus, udah nggak punya kemaluan dia. iya, maksud saya kenapa lagi diberikan ruang kepada politik otak-otak begini oleh pemerintah toleran kemarin karena Paus meminta tidak ada toa, dia yang pertama berkoar harus sama-sama diadakan. Ini dia sebagai seorang politikus loh, dia tidak menunjukkan bagaimana misalnya saya juga tidak bisa pendapat sama Pak Paul mengenai Paus, tapi bisa saya menghargai pendapat Pak Paul. Ini Ya, jika sudah di posisi atas, itu kan membuat rakyat kita juga nggak belajar bagaimana respect, bagaimana kita menerima pendapat orang yang berbeda dengan kita kan. Kemarin saya baca dia yang bersamaan Toa. Saya pikir pemerintah Indonesia ini juga sini. Lanjut nih siapa nih? Bu Ele mana Bu Ele? Ini Bu Dora tim nih, Bu Dora nih nggak nongol nih. Biasanya dulu paling vokal nih Bu Dora ini. Udah dihubungi Pak Denny. Udah dari Pak Andi Nugroho lagi baru selesai di Mabes, Pak. Oh, oke. Oke nih, Bu Dora, bicara dong Bu Dora. Wah, ini kita suruh bicara nggak bicara nih. Kita pada bicara semuanya. dalam Paul. Malam Ibu Dora. Sebentar ini ada Nancy. Terima kasih sawerannya. Claudia, terima kasih sawerannya. Langsung lanjut. Nanti saya diserang padahal saya kasih pendapat. Saya Iya, kalau apa-apa. Di sini boleh berbeda, jangan takut, nggak apa-apa. Yang penting kalau disuruh berhenti diam, jangan marah. ya, saya sih nggak mau marah tapi digubrak. Itu tadi saya dengar pendapatnya Pak Andi benar ya. Sebenarnya Pak Paul bilang itu septiknya ya dari Pak Paul itu tentang dua rosario itu. Tapi itu kan saya rasa udah menyimpang daripada keimanan dan firman Tuhan ya. Saya tidak mengapakan Paus di sini ya, bagaimana dia membuka tangan untuk perdamaian, untuk memberkati anak-anak ya, sebagai pastor yang tertinggi di dalam gereja Katolik ya, itu saya salut ya. Tapi kalau untuk membaca, karena bagi saya kalau saya dengar doa rosario itu ya udah sama seperti dengan sebelah jadinya. Bukan saya fanatismus ya Pak Paul ya. Karena kita kan berdoa itu kan langsung kepada Tuhan yang kita imani, Yesus yang kita imani direct, bukan melalui perantara. Ini juga satu batu sandungan loh bagi kita yang Kristen ya Pak Paul ya. Jadi satu batu sandungan kepada kita yang Kristen juga Pak Paul gitu toh. Mendoakan melalui Bunda Maria. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi Ya. kalau ini gini Bu Dora, saya selalu berkata bahwa itu tidak tepat. Tetapi saya tidak akan berkata itu sesat. Gini loh Pak, ada orang yang berdoa kepada Bunda Maria, tetapi dia menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada orang yang berdoanya sesuai dengan Tritunggal, komplit ya, dan menolak berdoa, pokoknya dogmanya hebat sekali. Tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terus buat apa gunanya dia di dunia ini? Ya kan? Dia jalanin tepat semua tuh, ya. Satu-satunya nih, mungkin dia paling benar bisa menjelaskannya dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, dia jago nih. Tapi dia sendiri tidak berbuat, terus buat apa? Terus apanya dia nyebut-nyebut nama Yesus, namanya buat apa? Sementara dia nggak berguna hidupnya. Sedangkan orang-orang yang kita anggap salah berdoa, kayak Paus itu, mana ada pendeta gereja Protestan dan gereja Pentakosta karismatik
yang hidupnya sesederhana si Paus Francis dan bisa Betul, mendamaikan bangsa-bangsa yang berani bayar harganya gitu ya, sampai sembah sujud betul, kepada pemimpin dunia. Nggak ada. betul. Doanya dia salah, tapi dia memahami tentang cinta itu benar loh. Sementara pendeta-pendeta yang katanya paling benar, paling penuh Roh Kudus yang kiri-biri raba-raba itu, malah hidupnya enggak karu-karuan. Ya kan? Betul memang Pak. Jadi buat saya ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menyatakan Yesus kepada dunia. Yang sisanya itu hanya interpretasi. Oke. Kalau buat Ya, saya ya. Bukan iya. kita progresif ya, saya tetap menolak LGBT loh. Ya, kalau Paus menerima LGBT ya, tetapi kita kan nggak tahu yang dia maksud. Ya sejauh mana selama ini kan kita dengar cuplikan-cuplikan yang dia ngomong. Karena Paus Francis ini menolak LGBT loh waktu dia jadi bishop itu loh. Waktu masih jadi kardinal dia salah satu yang anti LGBT loh. Tapi dia juga yang menerima kan belakangan Pak Makanya Paul. artinya apa? Artinya apakah LGBT boleh diberkati di gereja, ya kan? Apa maksudnya? Nah itu kan kita nggak tahu. Nah, kita belum melakukan dialog terbuka, debat terbuka tentang masalah LGBT ini dengan Paus Francis dan Iya, sebagainya kan. betul. Tetapi kita tidak mengerti ada apa. Nah, tetapi kalau saya menolak LGBT Ya, untuk saya, mendapat pengakuan ya dari gereja, saya menolak. Tetapi saya tidak akan berkata bahwa terus Paus Francis itu pendosa dan saya lebih suci dari Paus Francis. Yang saya lakukan ya masih jauh. Cinta yang saya ekspresikan masih jauh di bawah Paus Francis levelnya. kita bukan mengkritik untuk fanatisme Nggak siap apa-apa, tapi kita Pak boleh Paul. menyatakan Iya, saya nggak setuju dengan iya, Paus Francis. iya, Jadi iya, saya bilang kemana ya Paus Francis, iya, saya betul. banyak yang mengkritik. Nah, saya nggak Iya, masalah. iya, itu mengkritik. Kedua saya lihat Komitmennya juga di mana? kemarin si JK itu sudah tidak mau menerima si kedatangan Paus. Nyata-nyatanya dia duduk manis juga pada saat acara daripada uh, kebaktian Rosario itu ya, ada hadir juga si JK. Ini si dalam hati saya, si JK ini nggak tahu malu lagi ya di dalam dalam soal politik. Dia sudah tercoreng, namanya ikut terlibat dalam uh, gerakan Hamas atas rumah sakit uh, Indonesia yang di Palestina. Pertama untuk temu si Hania, dia menolak kedatangan si Paus. Nyatanya kemarin dia duduk juga di situ ya. Jadi saya pikir ini orang sebagai politik seharusnya tidak lagi diberi leluas untuk merusak citra daripada seperti sedikit mengenai Pancasila dan merusak citra daripada mengacaukan pikiran rakyat itu sendiri. Karena si JK ini yang mengacaukan pikiran rakyat itu gitu ya. Kenapa dia diberi kesempatan lagi untuk membuka pendapat, membuka omongan dipublish kayak kemarin saya baca di news juga mengenai si JK ya. Di TV One saya baca si JK tentang apa ya, baru tunggu Pak Paul, who is them? Tapi sih Kalau JK memang urat malunya udah putus, udah nggak punya kemaluan ya. maksud saya kenapa lagi diberikan ruang kepada politik otak kotor begini oleh pemerintah ini ketika JK kritik Nadiem dan kurikulum Merdeka. Mereka apanya yang belajar juga? Tidak katanya. Emangnya si JK belajar apa gitu ya? Atau dia juga membawa rakyat kepada malah ke dalam kemiskinan, kelaparan gitu ya Pak Paul? Ya. Ini yang saya nggak mengerti di dalam pada para politik dan Mahkamah Agung ini diberi kebebasan kepada
JK lagi gitu. Ya bukan mengapa, memang karena kita orang Kristennya kurang berfungsi. Para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh Kristennya kurang berfungsi. Luhut nggak berani bikin gerakan. Yang berani cuman ini doang. Siapa adiknya Prabowo itu ya? Iya, iya, saya baca juga. Dia Apa namanya, membawa Hasim? gerakan. Hanya adiknya Si yang, Prabowo yang kalau iya, saya ngamati ya, yang iya, berani memberi dampak itu hanya adiknya Prabowo. iya, Ini adiknya kampanye kan tetap Prabowo. yang di bawah ini harus teriak. Itu saya bilang karena ini kan kalau dia diberi kebebasan lagi si JK, ini pemerintah sendiri apalagi IKN, bagaimana investornya, Hmm. bagaimana rakyat, ini kan Oh, akan mengganggu bagaimana pergolakan ekonomi dan ekonomi di Indonesia, Pak Paul, gitu loh. mengganggu banget. Apalagi Iya, jika itu orangnya banyak. terus dia mengganggu akan toleran kemarin karena Paus meminta tidak ada toa, dia yang pertama berkoar harus sama-sama diadakan. Ini dia sebagai seorang politikus loh, dia tidak menunjukkan bagaimana misalnya saya juga tidak sependapat sama Pak Paul mengenai Paus, tapi bisa saya menghargai pendapat Pak Paul. Ini Ya, jika sudah di posisi atas, itu kan membuat rakyat kita juga nggak belajar bagaimana respect, bagaimana kita menerima pendapat orang yang berbeda dengan kita kan. Kemarin saya baca dia yang bersamaan Toa. Saya pikir pemerintah Indonesia ini juga plan gitu loh Pak Paul. Makanya kita nggak maju-maju gitu. nih. Jadi begini, masalah itu begini, saudara. Dan semua ya, saudara ya. Saya itu, kalau ada orang nggak sama dengan saya tidak akan menyalahkan orang itu. Karena semua orang itu bisa berbeda di dalam banyak hal. Cuman kita kan mencari yang sama kan, yang sehingga kita Ya, bisa bekerja betul. bersama. Tetapi ada banyak pendeta-pendeta yang tidak bisa. Itu sebabnya ketika Paus ini datang, saya lihat pendeta-pendeta gereja karismatik Pentakosta tidak bergeming. Saya bilang, goblok ini pendeta-pendeta. Harusnya menunjukkan ada kesatuan di sana. Yang nyambut malah orang Islam. Ya kan? Mana si Gilbert suaranya? Ya kan? Harusnya kan diajari kesempatan kan, pendeta-pendeta juga datang. Bukan untuk menghormati Paus, tetapi sebagai tunjukkan bahwa kita, oh, welcome. Kita senang, kita sesama pengikut Kristus. Ya kan? Kedua, ya. Kalau kita melihat bagaimana si pendeta-pendeta ini nggak bisa bersatu, dan kita lihat juga bahkan kiprahnya pun nggak ada. Dibandingkan dengan sejuta pendeta, saya jauh lebih berdampak kepada Indonesia dibanding sejuta pendeta di Indonesia. Serius. Ya, itu bisa saya Ya kan? akui Pak Paul. Nah, Tapi sekarang, pendeta di masalahnya sana sekarang kan saya pun tidak menuntut orang itu harus sama dengan saya. Yang penting gebrakannya saya ini ada yang memfollow up. Saya butuh ada orang-orang yang berteriak sehingga pemerintah selalu selalu fokus, selalu mendengar teriakan kita tiap hari. Kalau nggak bisa. Tapi Pak Paul yang saya dengar ya, kalau saya salah, boleh diralat ya. Karena seperti GBI itu mereka juga tidak punya satu suara satu. Kedua, mereka juga ada penekanan daripada MUI ini berupa suntikan dana, ya berupa daripada untuk pembangunan. Jadi mereka sehingga mungkin mereka susah untuk bersatu. Mana lagi dogma-dogma yang saling berbeda ya Pak Paul ya. Jadi saya rasa pendeta-pendeta itu kurang bisa
saling merangkul itu juga Pak Paul. Ada penekanan dari luar gitu. Betul. Bentar ya, saya nggak tahu ini orang di dalam. Oke, lanjut.